Jadi past itu dipakai untuk Oke. menggambarkan kegiatan ataupun keadaan kita mau absen dulu ya. berakhir pada waktu yang lampau. Arfiona mana Arfiona? Pada waktu yang lampau. Maka yang seperti itu Mana Giska? lagi ke past. Bong Mary Di sana lihat ada. contoh-contoh. Christabel ada. Farah ada Farah. Ada Farah? Tidak ada Farah. Oh Farah, ada Farahnya? Gak ada ya? Oke. Gabriel Senggam. Ada Gabriel Senggam. Gabriel Sinaga. Gak ada. Jelita. Jenny. Jolie. Mana Jolie? Gak ada ya Jolie. Kevin. Louis. Mana Louis? Louis. Michael. Michael. Justin. Mana Justin? Muhammad Justin. Oke, sekarang lihat yang Singkop. Stephen. Pas itu artinya lewat. Oke. Continuous itu artinya sedang. Stephen ya. Stephen apa ya? Pilih online ya. Mana Stephen tadi? Stephen ada gak? Gak ada. Stephen Aliandro? Gak ada Stephen Aliandro. Gak ada. Oke. Seren. Mana Seren? Firky. Dava mana Davo? Davo. Viola. Oke. Ini ya udah. Jadi kita sekarang mau belajar bahasa Indonesia. Silakan ambil bukunya nak. Buku bahasa Indonesianya. Sekarang kita masuk surah pribadi kemarin sudah nak. Surah pribadi sudah ya. Sudah kan? Surah pribadi sudah. Ya. Oke, ambil foto dulu Jen. Ambil foto dulu Jenny. Mana Jenny? Ambil foto Jenny. Viola duduk yang bagus. Oke. Silakan ambil foto dulu. Yang kedua, Nah, kirim ya Jen. Jangan lupa ya Jenny sekarang ya kirimnya. Oke. Kita sudah membahas surah pribadi ya. Surah pribadi kemarin sudah kan? Sudah kan? Nah, sekarang surah dinas. Halaman 175. 175, buka bukunya. Nanti bisa absen lagi ya, jangan dinonaktifkan dulu kameranya. Jangan hilang-hilang. Oke. Nah, kita mulai dari 175 surat pribadi, surat dinas. Nah, surat dinas, oke. Nah, di situ ada organisasi siswa intrasekolah SMP Tunas Harapan Jalan Mawar 10 Bandung. Oke. Yang tulisan yang ditebalkan itu namanya adalah kop. Ya, kop. Kop surat. Kop surat itu apa isinya di dalam? Pertama,
Ya, kamu harus bisa paham ini ya. Nama organisasi, instansi, dan lembaga. Itu dulu. terlebih dahulu Ya. sebelum pekerjaan Kalau yang misalnya lain nanti terjadi. isi kop suratnya apa? Misalnya tadi pagi kalian Coba diulang. Coba. baru pergi sekolah. Jadi Nama, selesai dulu pekerjaan yang instansi, pertama, selesai lembaga, dulu atau organisasi. Kenapa disebutkan seperti itu? dalam bahasa Inggris. Nah, kop ini kan bentuknya bukan bersifat pribadi ya. Ya, itu kan kelompok. Berarti nama organisasinya harus jelas. Ya, selain itu ada lagi alamat. Alamat jelas. Alamat lembaganya, alamat instansinya, dan alamat organisasinya. Nah, alamatnya itu tertera di situ nama alamatnya, dan nomor, dan daerahnya di mana. Gitu. Nah, khusus untuk kop, kalau misalkan Miss tinggal di perumahan Galaksi, ya, perumahan Galaksi Blok C2 nomor 3 itu ya. Nah, ketika kita tulis di kop itu tidak perlu ditulis nomor, ya. Tetapi yang ditulis di situ adalah langsung angkanya, yaitu 10 kalau 10, 9 kalau 9, 7 kalau 7, 5 kalau 5, tulis 5. Apa alasannya? Alasannya adalah karena angka dari di atas kop itu sudah menandakan nomor. Ya, sudah menandakan angka. Kenapa harus dijelaskan? Itu alasannya. Ya, alasannya. Makanya di depan penomoran itu atau nomor itu tidak ditulis kata nomor, tidak perlu. Karena nomor itu kan sudah tertera di angka ini. Nah, antara nama alamatnya dengan daerahnya, nama daerahnya dibumbui dengan tanda baca koma. Kenapa? Ya, biar bisa kita melihat. Ya, secara khusus itu bisa kita tahu nama alamatnya. Dan secara umum daerahnya tinggal di mana. Gitu. Jadi itu penjelasan kop. Ya, penjelasan kop. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Ada? Ada nak untuk kop? Ada? Ada kop? Untuk kop dulu ada pertanyaan? Nah, sekarang misalnya kalau seandainya OSIS sekolah kita ya membuat surat seperti ini, bagaimana kopnya? Gimana kopnya? Coba. Sampai di situ kira-kira ada Siapa yang? mengenai pas Coba dibuat aja dulu seperti di sini. Seperti contohnya. Oke. Buat kopnya dulu gimana kalimatnya? Coba lihat di situ yang di halaman Gimana? Berarti dimulai dari organisasi intra sekolah SMP Globe Nasional Plus 2 Batam. Jalan sekolah kita apa sih? Simpang Base Camp. Simpang Base Camp Kevin. Simpang Base Camp Center Park Batu Aji. Oke. Nah, masuk dengan Batam. Ya kan? Nah, itu kalau misalkan kita buat surat ya atas nama OSIS. Ya, atas nama OSIS. Jelas nama organisasinya, jelas juga sekolahnya di mana, dan jelas juga alamat dan daerahnya tinggal di mana. Itu kop. Nah, misalkan alamat sekolah kita ini dia memakai penomoran ya. Misalkan Simpang Base Camp nomor 2 ya. Batu Aji Batam ya. Nah, nomor 2. Dituliskan nomor di depan 2 itu
Tidak perlu. Yang perlu adalah angka 2. Tulis dengan huruf itu 2. Dengan angka ya. Oke. Kita lanjut dengan itu tahap pertama ya. Pembuatan surat. Nah, pembuatan surat. Pembuatan surat, perhatikan di bawah. 3 Agustus 2016 itu ya. Nah, biasanya kalau kita tulis surat ya harus kita cantumkan tempat tinggal kita. Kalau di Batam kah kita itu ada berarti Batam ya, tanda baca koma 3 Agustus 2016 contoh ya, contohnya. Nah, di sini tidak ditulis itu nama daerah. Ditulis itu langsung saja 3 Agustus 2016. Apa alasannya itu? Karena ya, nama daerahnya tadi, tempat tinggalnya tadi itu sudah jelas di kop. Makanya langsung aja tanggal. Itu penulisan tentang tempat pembuatan surat. Nah, habis itu tahap berikutnya yaitu menulis nomor surat. Nah, cara menulis nomor surat di dalam satu organisasi itu pasti tahu indeks suratnya. Indeks suratnya itu setiap organisasi pasti kalau mengirimkan surat, mengeluarkan surat, dia harus ada nomor surat. Misalkan pertama sekali dia mengeluarkan surat, dia buat itu 1. Ya, kalau 10 kali itu udah dikirim, berarti 10 kali berarti udah 10 nomor penomoran suratnya. Jadi 41 itu namanya mengenai indeks surat. Ya, penomoran surat. Baru garing OSIS. OSIS itu nama organisasi intrasekolah. Nama sekolahnya. Kalau tingkatnya SMP, tulislah SMP. Kalau SMK, tulislah SMK. Ya. Apa TH? TH itu kan ada Tunas Harapan, singkatan dari nama sekolah. Kalau kita itu Globe Nasional Plus 2 Batam. Bisa kita singkat GNV. Nah, itu GNV. Nah, kalau misalkan nama sekolahnya PH, ya Permata Harapan. Kalau nama sekolahnya adalah Globe Nasional Plus 2 Batam, GNP 2, disingkat. Nah, itu dijelaskan itu semua ya. Kemudian baru garing 8. Nah, Miss, di mana diambil yang Romawi 8? Itu nama bulan. Ya, surat ini ditulis pada bulan Agustus. Lalu pada nomor suratnya ditulis dengan angka Romawi 8, menandakan itu bulan Agustus. Nah, setelah itu yang terakhir adalah tahun. Ya. Apa ditulis dengan huruf? Tidak, itu dengan angka. Ya, itu semua isi nomor surat. Ya, menjelaskan lagi mulai dari indeks suratnya, penomoran suratnya, masuk ke nama organisasinya, nama sekolahnya, ya, jenjangnya apa, dan bulan dan tahun. Itu isi nomornya. Jadi ada ditulis di situ 41 garing OSIS SMPTH garing 8 garing 2016. Itu nomor. Ya, nomor surat. Nah, baru yang di bawah itu hal. Nah, hal itu kan dari kata perihal. Disingkat menjadi hal. Sama dengan kata cuma. Itu dari kata percuma. Jadi ini perihal. Nah, perihal ini kan tujuan penulisan surat. Ya. Apa isinya di situ? Memohon menggunakan atau memohon izin untuk menggunakan ruangan. Nah, itu. Kepada siapa dia memohon? Memohon izin kepada kepala sekolah. Ya. Nah, ini contohnya di sekolah kita ini kan kita adakan acara lomba baca puisi dalam rangka misalkan perayaan HUT. Nah, berarti contoh Kevin ketua OSIS kan, sekretaris misalkan Jenny. Ya. Jadi pasti panitianya membicarakan di mana ya kita laksanakan. Oh, di aula. Apa langsung digunakan ruangan aula? Tidak, harus izin.
dengan melengkapi administrasinya. Apa administrasinya? Menulis surat dengan isi memohon izin kepada pemimpin sekolah. Siapa pemimpin sekolah? Yaitu kepala sekolah. Nah, cara membuatnya seperti ini. Ya. Tulis halnya dulu, perihalnya. Apa perihalnya? Oh, memohon izin untuk menggunakan ruangan aula. Bisa, ruang aula. Nah, itu perihal. Oke, jadi perihal ini itu tergantung apa yang mau kita mohon, yang mau kita minta. Ya, misalkan undangan menghadiri pesta, menghadiri rapat. Nah, tentu beda lagi perihalnya. Nah, mengundang untuk mengikuti rapat, berarti halnya apa? Undangan rapat. Nah, seperti itulah perihalnya. Ya, jadi baru alamat ya, alamat yang dituju. Nah, alamat yang dituju itu harus jelas. Ya, kepada siapakah kita kirim suratnya? Ya, kepada siapa kita mengirim suratnya? Nah, ini kalau di sini kan memohon izin untuk menggunakan ruangan, berarti kepada kepala sekolah. Jadi apa ditulis nama? Tidak perlu, tulis saja jabatannya. Jabatannya di dalam satu instansi itu apa? Kepala sekolah. Ya. Tinggal di mana dia? Di sekolah itu tulis nama sekolah. Lalu daerahnya di mana? Kalau di sini berarti Batam. Ya. Jadi YTH itu kan yang terhormat. Gitu ya, yang terhormat. Kalau di pribadi itu boleh saja kita buat ini, buat temanku, ya, temanku Tata di Jakarta boleh, itu kan pribadi. Tapi kalau dinas harus digunakan dengan singkatan yang lazim. Apa yang lazim? Yang sering digunakan di surat. Pertama, YTH, ya, UB, DTO, DLL. Nah, itu bisa digunakan itu. Tapi kalau kata dengan tidak boleh disingkat DGN. Nah, yang disingkat itu SD, bukan sekolah dasar ya, S.D. Nah, itu dibaca itu sampai dengan. Contoh, diadakan rapat mulai dari pukul 9 sampai dengan ya pukul 11. Cara menulisnya ya tulis dengan angka 9, lalu titik misalkan S, baru titik D dengan menggunakan huruf kecil, ya, baru tulis sampai berapa, misalkan pukul 11. Itu dibaca adalah sampai dengan. Ya, jadi singkatan itu tidak sembarang kita usahakan untuk menyingkatnya. Ya, ada aturannya. Nah, kemudian masuk ke salam. Ya, ibarat pidato ini. Kalau pidato pasti ada salam pembuka, ada salam penutup. Begitu juga surat. Ya, ibarat kita bertamu di rumah orang. Kalau kita bertamu di rumah orang, apa langsung aja ke kamar, ya, ke ruang tamu, ke ruang makan? Nggak bisa. Jadi kita harus menyapa dulu. Nah, menyapa. Nah, baru nanti kalau sudah selesai apa yang mau kita sampaikan, baru kita menyapa dengan salam penutup. Begitulah surat ini. Nah, jadi mulai dari sampul surat itu sampai dengan isinya, nah, sama dengan kalau kita bertamu di rumah orang. Kalau kita di rumah orang yang tidak mengenakan pakaian, berarti itu sama halnya. Kalau surat itu tidak menggunakan amplop, tidak menggunakan sampul. Nah, ini surat. Nah, jadi salam pembuka. Salam pembuka di surat dinas berbeda dengan salam pembuka di surat pribadi. Kalau pribadi boleh dengan salam kangen, salam manis, salam rindu, terserah. Tapi kalau pribadi dia cuma 2.
Nah, apa yang duanya itu? Dengan hormat, ya. Bisa juga dan menggunakan salam berdasarkan agama, ya, aliran kita, bisa, tidak apa-apa. Tapi yang sering digunakan adalah ya dengan hormat. Nah, kita tanya lagi, Miss, kenapa ada tanda baca koma di dengan hormat itu, Miss? Sebenarnya penulisan dengan hormat itu bentuknya adalah alinea. Ya. Tetapi supaya lebih jelas, supaya lebih rapi, maka disejajarkan dengan alamat surat yang di atas. Makanya tanda baca koma. Artinya di situ masih belum selesai ya pernyataan ini. Pernyataan isi suratnya. Nah, itu dengan salam. Kenapa? Karena masih dilanjut dengan isi surat. Makanya itulah alasan ada tanda baca koma. Oke, lanjut dengan isi. Isi terbagi 3. Yang pertama adalah pembuka, ya, inti, baru penutup. Nah, isi pembukanya apa? Kalau di pribadi kemarin kita bahas menanyakan kabar, ya. Kalau di dinas sama nggak? Tidak sama. Kan ini resmi, nggak perlu lagi tanya kabar. Jadi langsung pembukanya ini langsung apa dasar pemikiran kenapa mengirim surat ini, ya. Apa latar belakangnya? Ya. Di sini ada latar belakangnya karena melaksanakan ya hari perayaan Yahud. Nah, dengan kegiatan tersebut diselenggarakanlah lomba ya, yaitu lomba baca puisi. Nah, karena di panitia ini tidak ada tempat untuk menyelenggarakan itu, maka mereka memohon izin kepada kepala sekolah. Nah, ini masih pembukanya. Oh, Justin, bisa nggak berdongeng loh? Mulai ngantuk. Oke. Nah, itu pembuka. Masuk di inti. Ya, intinya apa isi dari surat ini? Pertama adalah memohon izin untuk menggunakan ruangan, ya. Nah, jadi dilaksanakan tanggal berapa? Di sini harinya, hari, pukul, tempat. Nah, coba perhatikan kenapa ini H. Misalkan penulisan hari huruf kecil, P juga pukul huruf kecil, tempat juga huruf kecil. Kenapa nggak dari awal? Tapi biasanya kita menulis satu kata di awal kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Nah, kenapa? Karena ya ini awal pembicaranya tadi ya dalam rangka dilanjutkan dengan menentukan hari dan tanggalnya, itu masih belum selesai, masih belum ada berhenti untuk menyampaikan apa yang mau diisi di surat ini. Jadi makanya ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, itu penjelasannya. Nah, terakhir penutup. Ya, penutup. Apa isinya? Isi penutup. Ya. Pertama yaitu mengucapkan terima kasih. Ya. Nah, kemudian apa harapan untuk ya, memohon izin dalam penggunaan ruangan ini. Nah, baru yang terakhir kalau tadi sudah dibuat salam pembuka, ada salam penutup. Nah, baru nama jelas. Nama jelasnya nama jelas organisasinya itu. Mulai dari sekretaris, baru ketua. Nah, jelas nama lengkapnya dan tanda tangan. Jadi ini sistem penulisan ya untuk surat dinas. Nah, tentu kalau kita bandingkan ya kesamaan mereka dengan surat pribadi, surat dinas jauh perbedaannya. Nah, dari mana dulu? Dari bahasanya, dari penggunaan bahasa, dan dari penulisannya. Jadi ini ya, kalau dinas diikuti dengan banyak aturan penulisannya, dimulai dari kop, dimulai dari nomor, dimulai dari hal, ya, isi, sampai pada salam. Nah, jadi itu penjelasan khusus untuk surat dinas.
Oke, bisa dipahami? Miss lihat dulu, ada yang aktifkan kameranya? Bisa dipahami? Bisa? Nah, oke. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, biasanya yang bertanya. Dah, coba bandingkan surat pribadi dengan surat dinas. Nah, dalam sistematika penulisannya, apa sih perbedaan mereka? Siapa yang bisa? Apa? Dinas? Ya betul. Kevin itu ya? Kevin, oke, nambah nilai. Siapa lagi? Justin? Kalau Justin gimana? Aktifkan kamera. Pak Justin? Banyak ini loh perbedaannya. Oke. Justin. Oke. Ya. Oke, ada lagi. Misalkan dalam segi isi lah. Segi isi, siapa sih yang bisa menjelaskan perbedaannya? Kalau pribadi, Miss, begini, Miss. Kalau dinas, Miss, seperti ini. Nah, coba, siapa yang bisa? Jenny lah. Ya, Jen. Jenny putus-putus, Jen. Kalau pribadi, gimana? Tidak. Tidak memiliki kop. Betul. Nah, ya. Dalam segi salam, ya. Salam ya. Nah, Arfiona lah, Arfiona. Mana? Arfiona. Arfiona. Who Arfiona? Giska. Ya, Giska. Giska. Halo, Giska. Dengar ya. Firki. Ayo, Firki. Firki. Ada Firki? Ada. Oke. Nah, jadi itu tentang penjelasannya kedua surat ini, baik secara ya pribadi maupun dinas. Nah, untuk nanti tugasnya perhatikan yang ada di bawah ini ya, di bawah surat ya, contoh surat dinas. Nah, di situ kan ada membuat pertanyaan dan menggunakan kata tanya ya. Ada 3 kata tanya di situ, yaitu mengapa, siapa, dan kapan. Nah, jadi maksudnya ini begini. Membuat satu kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya, contoh mengapa, siapa, kapan. Jadi menyusun kalimat tanyanya itu berdasarkan isi surat di atas. Contoh, siapakah yang mengirim surat dinas? Itu di atas. Nah, itu contoh.
contoh ya, contoh sederhana. Oke, yang mengirim adalah pengurus OSIS SMP Tunas Harapan. Nah, gitu. Nah, masuk di kapan ya? Kapan ditulis surat permohonan penggunaan ruangan itu pada tanggal 3 Agustus 2016. Contoh ini buat ya. Jadi nanti buat di sini ada dibuat lembar kerjanya ini 1 sampai 5 kan? Nah, ini ditulis nanti kalimat tanyanya dan menggunakan kata tanya di atas mengapa, siapa, dan kapan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, terserah mau apa kalimatnya. Tapi harus berdasarkan surat dinas ini di atas. Ya? Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa? Nah, kan itulah. Kalian pikir Miss berdongeng lah. Nih ya. Ini kan ada aktivitas 2. Coba lihat di bawah surat dinas itu. Udah lihat? Udah lihat? Udah? Nah, di situ dia katakan, buatlah pertanyaan ya, yang berhubungan dengan isi surat di atas dengan menggunakan kata tanya, yaitu mengapa, siapa, dan kapan. Ya, ini ada 5 yang dia minta. 5 yang diminta ya. Jadi tulis di sini. Nah, contoh, siapakah yang menulis surat dinas di atas? Yaitu pengurus OSIS SMP Tunas Harapan. Jadi buat dulu pertanyaannya, baru di bawahnya jawab. Baru masuk nomor 2. Nomor 2 gunakan kata tanya apa? Siapa? Nah, yang nomor 3 gunakan kata tanya apa? Mengapa? Nah, nomor 4 kapan? Nomor 5 gunakan kata tanya siapa? Jadi hanya 3 dia minta. Oke? Nah, jadi langsung jawab. Bisa juga pertanyaannya aja dulu, baru nanti di bawahnya jawabannya apa. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami? Giska? Giska? Ada pertanyaan Giska? Nah, nanti kalau sudah dikerjakan, nah, kirimlah di Google Classroom ya. Oke. Ada pertanyaan ya, silakan ditanyakan. Miss, bagaimana maksudnya? Sentani. Bentar ya. Tugas bahasa Indonesia. Nanti kirim di Google Classroom ya. Menuliskan pertanyaan dan menggunakan ada. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah selesai, nah dikirim ya. Ini sudah buat di Google Classroom. Oke. Nah, biar Miss absen lagi ya, karena udah banyak yang hilang kemana-mana. Nanti kita kemana. Oke. Farah nggak ada. Sebelum kita akhiri dulu, Miss cek dulu. Farah nggak ada ya? Oke, Farah Alfa. Gabriel Senggam.
Gak ada. Sinaga? Mana Sinaga? Oke. Ya, Joli? Mana Joli? Oke, gak ada ya. Luis? Ada Luis? Oke, gak ada. Stephen? Ada Stephen ya. Dava? Oke, gak ada. Hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini ya. Tak ini. Kita join. Dava, Stephen, dan Louis, kemudian Jolie dan Gabriel. Oke. Demikian ya pembelajaran. Oke, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi menjelang siang.